Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Gus Adin Teach, yang kali ini kita akan melanjutkan pada materi TIK, yakni kita akan membahas peramban atau browser untuk web browser dan search engine. Nah, untuk yang pertama, adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu menggunakan peramban untuk mencari data di internet. Yang kedua, siswa mampu memilih dan memilah informasi yang diperlukan. Nah, untuk persepsi bisa kalian perhatikan, itu sudah ada foto ya mengenai perpustakaan. Nah, kalian tahu perpustakaan? Ya, perpustakaan itu salah satu tempat untuk mencari informasi ya. Jadi kalian ke perpustakaan untuk mencari informasi apa yang kalian butuhkan. Nah, zaman sebelum ada peramban dan belum ada search engine, kalian harus mencari manual satu persatu informasi apa yang ingin kalian dapatkan. Nah, jadi begitu dimudahkannya sekarang, kita sudah ada yang namanya search engine dan peramban. Nah, contoh ketika kita ingin mencari informasi, kita hanya mengetikkan ya beberapa keyword yang akan kita pakai. Kemudian kita bisa membukanya dengan menggunakan Google. Oke ya. Diketikkan apa yang akan kita cari, contoh informatika dari Gus Adin Teach. Ketika sudah di enter ya, diklik, muncul di search engine di Google, itu nanti munculnya sangat banyak tergantung keyword yang kita ketikkan. Nah, untuk keyword yang ini hanya muncul sekitar 208 hasilnya ya. Jadi ini sudah spesifik. Kalau kalian menuliskannya tidak spesifik, itu akan munculnya sangat banyak sekali. Seperti itu. Mungkin ini sudah familiar, sudah sering kalian gunakan ya untuk membantu mencari informasi yang akan kalian dapatkan. Nah, apa sih itu peramban atau browser? Browser web, biasanya disebut browser atau peramban, adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet ya. World Wide Web, www atau www. Nah, saat akan mengakses server web, pengguna harus menuliskan alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut dengan URL Uniform Resource Locator. Jadi kamu bisa mengetikkan alamat ya. Kalau di peramban langsung misal katakanlah menuliskan alamat secara detail dengan URL-nya seperti itu. Nah, ada beberapa fitur peramban. Yang pertama itu back, forward, stop, refresh, dan bookmark. Masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, kalau udah kamu tahu, back itu untuk kembali, forward itu untuk melanjutkan yang tadi sudah dikembalikan. Terus kemudian ada stop, terus kemudian ada refresh untuk mengulang lagi F5, dan ada bookmark untuk menandai halaman yang ingin kita tandai. Contoh, kita telah mendapatkan materi atau informasi, bisa kita tandai untuk kita baca kembali dengan mudah membukanya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh peramban. Di sini ada Chrome, ada Microsoft Edge, Firefox, Safari. Sebetulnya peramban itu sangat banyak sekali, seperti Opera Mini, terus ada Duke ya, dan lainnya. Itu sangat banyak. Tapi yang dipakai di komputer itu, yang sering dipakai orang tuh seperti ini. Dan dulu itu sempat ada Microsoft Explorer ya, kalau sekarang sudah tidak ada seperti itu. Nah, ada Safari ini digunakan untuk Mac ya, Macintosh, di MacBook maupun di iMac. Kemudian ini hasil survei tahun 2016. Jadi ada beberapa hasil survei yang menunjukkan
penggunaan Chrome itu sangat tinggi ya di Indonesia. Yang kedua itu Mozilla. Ya, Mozilla ini sekarang agak jarang ya kita melihat orang menginstal laptop maupun PC menggunakan Mozilla, karena beberapa aplikasi itu banyak yang tidak kompatibel dengan Mozilla ya. Tapi fungsinya sama saja untuk sebagai browser ya, peramban seperti itu. Nah, ini ada UC Browser, ada Safari, Internet Explorer. Ini tahun 2016 masih ada Internet Explorer. Oke. Kemudian selanjutnya mesin pencari atau search engine. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas biasa yang dilakukan pengguna di web. Jadi mesin pencari ini sangat vital ya. Kalau sekarang itu kita hampir ketergantungan dengan yang namanya search engine. Kita langsung tanya ke search engine. Ya, apa sih search engine itu? Ya ini. Jadi seperti database ya, yang nantinya kita bisa mencari apapun itu ya. Dia itu bisa mengumpulkan, mengelola informasi yang ada di dunia maya atau di internet. Yang nantinya kita bisa bertanya ya, kalau kita bertanya ke Mbah Google gitu ya. Nah, ini contohnya ada Google. Yang kedua ada Bing. Terus kemudian ada Baidu. Kemudian ada Yandex, dan masih banyak yang search engine yang lainnya. Ada Yahoo juga. Search engine itu sangat banyak jenisnya, tapi yang familiar yang bisa digunakan oleh orang-orang yang seperti ini ya. Masing-masing search engine itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita paling familiar itu menggunakan Google ya. Google itu nomor 1 di seluruh dunia. Tapi beberapa negara ya seperti China itu juga memiliki produk-produk khusus search engine dari negaranya sendiri. Nah, ini data ya berdasarkan artikel Thomas G. Low ya pada 10 April 2022 yang saya kutip di website Oberlo ya, di mana top search engine di dunia. Yang pertama itu Google ya. Google itu sangat besar ya di sini dengan 92% dari search engine yang digunakan di seluruh dunia. Yang kedua ada Bing. Yang ketiga ada Baidu, Yahoo, dan Yandex. Ya, betapa Google itu menguasai penggunaan dari search engine yang ada di dunia. Oke. Nah, terus bagaimana sih ketika kita akan menggunakan search engine yang baik dan efisien dan efektif? Ya, yang pertama kita harus menggunakan keyword ya. Keyword itu kata kunci. Kamu ingin mencari apa? Ya, kata kuncinya yang lebih spesifik ya. Bisa kalian berikan tanda petik seperti itu. Atau jangan kamu menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Ya, gunakan kata-kata kunci yang memang itu lebih spesifik untuk kamu cari gitu ya. Kalau kamu menuliskan dengan kalimat yang panjang, itu akan susah ya mencari sesuatu yang informasi yang akan kamu dapatkan. Terus bisa juga dengan menggunakan and atau or ya. Ketika kamu kalau and itu ingin mendapatkan dua informasi yang berbeda ya, kemudian or ya atau ya, itu ketika kamu ingin mendapatkan satu informasi yang hampir sama. Nah, bisa juga kamu dengan menggunakan ekstensi file. Ketika kamu ingin mencari file ya, dikasih .filenya ya. Misal kamu ingin mencari template untuk desain Corel, ya tinggal ditambahin aja .cdr atau sebagainya. Kamu mau cari foto atau gambar yang transparan ya, tambahi .png seperti itu ya. Jadi kita dimudahkan, tapi kita juga
harus bisa menggunakannya lebih efisien. Dan satu pesannya, ketika kita menggunakan peramban maupun menggunakan dari search engine ini sendiri ya, kita sebagai pelajar harus bijak ya untuk mencari informasi-informasi yang baik. Dan kita jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang belum tentu benar adanya, karena itu hoax ya. Tidak semua informasi yang ada di search engine itu benar, karena search engine hanya mengumpulkan data-data global saja. Tidak semuanya informasi di search engine itu yang kamu lihat itu benar. Maka kita sebagai pelajar harus bijak mencari informasi dan mencari tahu kebenarannya. Seperti itu ya. Cari-cari informasi dengan hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan atau membantu kita ya dalam mencari informasi yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.